Siapa bilang sehat itu mahal? Kita bisa kok menjaga kesehatan kita dengan menjaga asupan gizi dari makanan yang kita konsumsi. Gak perlu yang mahal-mahal juga. Kalau diolah dengan benar, bahan-bahan alami yang mudah diperoleh di sekitar kita bisa membantu menjaga kesehatan juga loh. Kayak yang mau Unyil bahas hari ini nih, di episode Nikmat Sehat Merakyat ya. Yuk kita come on! Si Unyil, yuk kita come on! Makanan yang satu ini sih sudah dari dulu jadi favoritnya orang Indonesia. Yap, tempe. Harganya murah dan bisa didapat di mana saja. Soal kandungan gizi sih gak usah diragukan lagi ya. Terbuat dari kacang kedelai, tempe punya kandungan protein tinggi yang berguna untuk memperbaharui sel-sel tubuh kita. Cocok deh buat anak-anak kayak Unyil. Meskipun termasuk makanan tradisional, tempe juga bisa dikreasikan jadi makanan modern yang lezat. Pertama, kita goreng dulu nih. Pastikan minyak panas dan menggunakan api kecil ya. Sambil menunggu tempenya matang, kita siapkan dulu saladnya. Tempenya sudah matang tuh. Yuk kita angkat. Nah, sekarang kita buat tempenya jadi adonan daging stik. Campurkan tempe goreng tadi dengan bawang putih, telur, garam, gula pasir, dan bubuk parsley. Terus kita haluskan sampai semua bahan tercampur rata. Sekarang tinggal kita bentuk sambil digoreng. Masukkan adonan tempe tadi ke dalam cetakan, lalu padatkan. Oke deh, kalau sudah tinggal kita goreng nih sampai matang. Stik tempenya sudah matang nih. Yuk kita mulai susun stiknya di piring. Wih, lihat deh, gak kelihatan kalau dari tempe ya. Benar-benar kayak stik daging beneran. Ya, ngiler nih Unyil. Meski berasal dari kacang-kacangan, stik tempe ini punya protein yang gak kalah sama stik daging. Berbeda dengan protein hewani yang memiliki kandungan lemak dan kolesterol tinggi, protein nabati memiliki kandungan asam glutamat yang justru dapat menurunkan tekanan darah. Umumnya sih tempe terbuat dari kacang kedelai ya. Kali ini Unyil mau bikin tempe yang terbuat dari kacang koro pedang. Ada juga nih tempe mix yang dibuat dari kacang koro, kacang hijau, kacang kedelai kuning, dan kacang kedelai hitam. Gimana rasanya coba? Pertama, kita cuci dulu kacangnya sampai bersih ya. Kacang yang dipakai adalah kacang organik. Kacang koro pedang sendiri mengandung 27,4% protein, antioksidan, serta vitamin B1 dan B2. Ideal banget deh sebagai alternatif bahan baku pembuat tempe. Tahap selanjutnya adalah perendaman kacang. Berbeda dari kacang kedelai kuning yang hanya direndam semalaman, kacang koro pedang ini harus direndam selama 3 hari. Air rendamannya juga harus diganti setiap 6 jam sekali. Karena kacang koro mengandung zat sianida yang bisa membuat kita pusing, mual, bahkan muntah-muntah kalau tidak diolah dengan benar. Selain itu, perendaman ini juga sekaligus menjadi proses pengasaman. Pengasaman ini untuk melancarkan pertumbuhan jamur pada saat fermentasi tempe nantinya. Lanjut, sekarang masuk proses perebusan. Kacang direbus kurang lebih 2-3 jam saja. Fungsinya untuk mematikan bakteri agar lebih higienis. Selain itu, proses perebusan ini berguna untuk membuat tekstur kacang menjadi lunak, jadi lebih mudah diolah. Kacang yang sudah direbus ini digiling agar kacang terbelah menjadi 2. Dibanding dengan jenis kacang-kacangan lainnya, ternyata kacang koro memiliki protein yang lebih besar. Kacang ini juga suka dijadikan camilan saat diet karena kandungan lemak dan kalorinya seimbang. Nggak bikin gendut deh pokoknya. Lanjut, ini adalah proses pengelupasan kulit ari. Kalau direndam seperti ini, kulit arinya akan mengambang sendiri.
Soalnya berat kulitnya lebih ringan dari kacangnya. Kulit ari wajib dibuang ya. Karena kalau kacang masih tertutup kulit ari, nanti jamur fermentasinya gak bakalan bisa menembus kacang. Ya, gagal dong bikin tempenya. Sekarang ke bagian pendinginan untuk menghilangkan sisa-sisa air pada kacang. Cara mendinginkannya sederhana kok. Tinggal diangin-anginkan saja seperti ini. Sekarang saatnya pemberian ragi untuk membantu proses fermentasi. Ragi membuat kacang menjadi lebih lunak dan proteinnya akan keluar. Protein ini bakal lebih mudah dicerna dan diserap oleh tubuh kita. Dalam 2 hari akan muncul jamur berwarna putih yang merekatkan kacang koro. Sebagai varian rasa, di sini ada juga nih tempe mix yang terbuat dari 4 macam kacang, yaitu kacang koro, kacang hijau, kacang kedelai kuning, dan juga kacang kedelai hitam. Keren kan? Sekarang waktunya mengemas kacang yang akan dijadikan tempe nih. Tempe ini belum bisa langsung dikonsumsi ya. Butuh 2-3 hari sampai fermentasinya sempurna. Nah, setelah 2-3 hari baru siap disantap deh. Karena dibuat dari bahan organik dan tanpa pengawet, tempe ini sebaiknya langsung dikonsumsi ya. Oh iya, tempe ini bisa dimakan mentah loh. Tapi dimakan dengan cara digoreng seperti ini juga enak kok. Ini dia nih, bahan pokok kesukaan Unyil. Daging ayam. Daging ayam masuk dalam daftar 9 bahan pokok sebagai sumber protein hewani yang dibutuhkan masyarakat. Daging ayam bisa diolah menjadi berbagai macam menu. Nah, supaya praktis dan bisa disimpan lama, nugget ayam bisa loh jadi salah satu menu pilihan. Apalagi kalau bentuknya menarik kayak gini. Anak-anak kayak Unyil sih pasti bakal langsung berselera deh. Yuk ikut Unyil ke pabrik nugget ayam di daerah istimewa Yogyakarta. Kita kemon. Untuk membuat nugget aneka bentuk ini, bahannya pakai daging ayam. Tapi bagian paha dan dadanya saja. Daging ayamnya dipotong-potong dulu ya. Tenang, motongnya pakai mesin kok biar lebih cepat. Tiap detik mesin ini bisa memotong 4 kg daging ayam. Daging ayam yang sudah terpotong-potong selanjutnya dihaluskan pakai mesin ini. Setiap kali produksi, pabrik ini butuh 1 ton daging ayam. Bisa 1000 ekor lebih tuh ayamnya. Sekarang kita mulai bikin adonan nugget ayamnya ya. Bahannya sama kayak nugget biasa. Ada daging ayam giling sama bumbu-bumbu. Tambahkan juga es batu biar suhu adonan tetap dingin. Jadi tekstur nugget ayamnya nanti bisa bagus. Supaya adonan nugget tidak terlalu halus, perlu ditambahkan potongan atau suwiran daging ayam juga. Biar rasa daging ayamnya masih berasa. Bukan cetakan kotak-kotak biasa ya. Nuggetnya dibentuk jadi dinosaurus. Sekali cetak ada 5 bentuk dinosaurus. Nah, tiap menitnya mesin ini bisa mencetak 120 kali. Jadi sekali cetak ada 600 nugget dinosaurus tuh yang keluar. Nugget yang sudah dicetak lalu dibalurkan ke adonan basah. Biar nantinya gampang dibalur sama tepung roti. Tepung roti ini bisa bikin nugget jadi renyah, kriuk-kriuk gitu pas dikunyah. Udah gitu, tepung roti ini juga bisa bikin makanan cepat matang. Tapi nggak banyak menyerap minyak saat digoreng. Kalau sudah, waktunya goreng-goreng. Pertama, cukup 15 detik saja, biar bentuk dinosaurusnya jadi lebih rapi. Kedua, goreng lagi sekitar 48 detik. Sampai matang dan siap disantap. Sekarang waktunya nugget dibekukan nih. Dengan mesin ini, nugget-nugget langsung jadi beku dalam waktu setengah jam. Asal disimpan di lemari pendingin, nugget ini bisa tahan sampai 1 tahun. Gak cuma bentuknya saja yang menarik, nugget ayam ini juga aman dan sehat untuk anak-anak. Nutrisinya lengkap, ada karbohidrat, protein,
vitamin, dan juga mineral-mineral penting yang dibutuhkan tubuh. Biar anak tetap bisa aktif dan betah di rumah, siapkan saja makanan sehat yang tampilannya menarik kayak gini. Dijamin selera makan anak akan meningkat tanpa harus jajan di luar. Yuk kita kemon. Minuman herbal tradisional alias jamu sudah dikenal sejak abad ke-14 sebagai obat ataupun untuk menjaga kesehatan. Gak heran kalau minuman rakyat ini masih banyak penggemarnya sampai sekarang. Jamu yang diracik dari rempah-rempah berkhasiat sejak dulu memang sudah terbukti manfaatnya. Sebanding deh dengan kerepotan saat meramunya. Mau bikin jamu sendiri dengan bahan-bahan herbal yang mudah dijumpai? Bisa. Atau kalau mau lebih praktis, kita juga bisa nih memilih jamu kemasan yang diproses dengan alat-alat modern. Karena sudah siap minum, kita nggak perlu repot-repot lagi deh bikin jamu. Langsung saja yuk kita lihat, come on! Ini dia bahan baku yang digunakan untuk membuat minuman herbalnya. Ada kunyit, jahe, kencur, temulawak, dan serai. Semuanya adalah rempah khas Indonesia yang dipilih dengan kualitas baik dan segar. Langsung saja kita cuci dulu yuk di mesin penyikat otomatis. Mesin ini membersihkan tanah yang menempel pada rempah. Oh iya, suhu ruangan pada tahap awal ini dijaga pada 8-12 derajat Celcius. Tujuannya untuk mencegah perkembangan bakteri. Air yang dipakai untuk mencuci juga bersuhu dingin. Kalau sudah, sekarang cuci dengan air klorin untuk membunuh mikroba yang menempel pada rempah. Teknik mencucinya menggunakan teknologi ozon yang berfungsi sebagai disinfektan. Gak perlu lama-lama, cukup sekitar 3 menit saja. Terakhir, bilas dengan cara direndam dan semprot dengan air reverse osmosis. Nah, sekarang rempahnya sudah benar-benar bersih nih. Khusus untuk serai, harus dikeringkan dengan mesin spinner ini. Oh iya, serai memiliki aroma yang khas dan dipercaya dapat merelaksasi otot dan saraf. Aroma serai juga bisa membantu kita menjadi rileks dan menurunkan tekanan darah loh. Sekarang ekstrak jahe dan kencur dengan alat cold press juicer. Caranya rempah dimasukkan dan melewati twin gear sehingga terpisah sari rempah dan ampasnya. Mengekstrak sari rempah dengan metode cold press juice kayak gini jauh lebih sehat loh. Karena mesin akan melumat rempah sehingga oksidasi bisa dicegah. Jadi nutrisi dalam rempah nggak rusak. Sekarang langsung yuk isi ke dalam kemasan botolnya. Oh iya, suhu ruangan yang dingin ini tujuannya untuk menonaktifkan bakteri dan mikroorganisme sehingga tidak akan mengontaminasi minuman herbalnya. Makanya pabrik ini sudah berstandar ultra higien. Wih. Kalau sudah diisi dan ditutup rapat, botol dimasukkan ke dalam mesin high pressure teknologi. Ini adalah teknologi terbaru yang mampu memperpanjang umur simpan produk. Saat di dalam mesin, botol yang sudah berisi minuman diberikan tekanan tinggi hingga 6.000 bar atau setara dengan tekanan 60.000 meter di bawah permukaan laut dengan suhu air dingin. Berkat proses ini, mikroorganisme seperti bakteri, virus, ragi, jamur, dan parasit akan dinonaktifkan. Jadi minuman ini bisa segar lebih lama. Selain itu, cara ini juga tidak merusak kandungan nutrisi dan kualitas minuman karena sama sekali tidak menggunakan panas. Mantap! Karena minuman ini dibuat dari bahan segar dan tanpa pengawet. Jadi untuk penyimpanan sebaiknya pada suhu 0 sampai 4 derajat Celcius. Unyil, lagi ngapain? Diva, Unyil mau minum jamu nih supaya tetap sehat selama musim hujan. Oh, tapi kamunya berubah dulu dong. Oke deh kalau gitu. Hop, ya. Berbeda dengan obat-obatan yang hanya diminum pada saat kita sakit, jamu bisa diminum kapan saja untuk menjaga kondisi kita tetap fit.
Kandungan kencur dan jahe dapat membantu meredakan rasa lelah dan pegal-pegal, memperbaiki kesehatan pencernaan, meredakan gejala flu, dan meningkatkan stamina. Rasa asam segar buah kedondong pas banget nih buat diolah jadi rujak, asinan, ataupun manisan. Sebagai buah yang bisa dijumpai sepanjang tahun, kedondong bisa juga loh diolah jadi kek lembut bercita rasa manis. Keknya jadi ada asam-asam segarnya gitu deh. Kandungan vitamin C pada kedondong juga tinggi, pas banget untuk membantu menjaga kesehatan kita. Ya udah, langsung saja yuk kita olah kedondongnya. Yuk, kita kemon. Bu, ini Bu. Nah, Mas Vincent ngapain bawa tangga? Loh, buat panen kedondong, Bu. Panennya udah selesai. Ya, udah selesai. Tinggal yang ini doang nih, tuh. Tuh, tinggal segini. Ya. Ini juga masih muda. Kalau dipetik sayang, tapi buat kek enak. Oh gitu. Kalau muda. Wah, udah terlambat panennya teman-teman. Nah, kalau untuk kek, buah kedondong yang dipilih emang buah yang masih muda. Jadi masih ada terasa asam-asamnya gitu ya, Bu? Betul. Gitu. Pertama, kita cuci dulu ya kedondongnya supaya bersih dari debu dan kotoran. Rumah produksi yang berlokasi di Kabupaten Bekasi ini bisa memproduksi 15 kg kedondong per harinya loh. Setelah dikupas dan dipotong, kedondong kita haluskan dengan mesin juicer ini. Jadi ampas dan sari kedondong sudah otomatis terpisah. Buat isian cake-nya, kita parut daging buah kedondongnya. Selain kaya vitamin C, buah kedondong juga mengandung banyak serat. Jadi bagus banget untuk menjaga kesehatan pencernaan. Oke deh, kita sudah bisa mulai deh bikin cake kedondongnya. Yuk kita mulai mixing gula halus dan margarinnya dulu. Setelah tercampur rata, kita tambahkan kuning telurnya dulu ya. Aduk-aduk sebentar, baru deh kita masukkan putih telurnya. Lalu bisa kita masukkan tepung terigu yang sudah ditambahkan vanili, garam, dan baking powder. Terakhir kita masukkan deh sari dan parutan buah kedondongnya. Sari kedondongnya jangan banyak-banyak ya, biar adonan cake-nya tidak terlalu basah. Oke deh, adonannya sudah siap dipindahkan ke loyang nih. Tinggal kita oven selama 30 menit dengan suhu 180 derajat Celcius. Selain cake, rumah produksi yang berdiri tahun 2018 ini juga membuat olahan kedondong lain seperti selai, jus, pia, sampai sambal kedondong. Tada, sudah matang nih cake kedondongnya. Tapi jangan dimakan dulu ya. Kita mau buat lapisan glaze atau icing sebagai toppingnya. Kalau biasanya adonan glaze menggunakan lemon, kali ini kita pakai kedondong. Mantap! Gampang kok bikinnya. Tinggal kita campur aja gula halus dan jus kedondongnya. Aduk deh sampai rata dan mengental seperti ini. Nah, saatnya kita tuang. Aduh, unyil jadi ngiler nih ngeliatnya. Terakhir kita tambahkan potongan manisan kedondong sebagai pemanis. Kandungan vitamin A pada kedondong juga bagus untuk kesehatan mata. Selain itu, kedondong juga kaya akan kalsium yang bisa membantu menjaga kesehatan jantung. Wih, mantap! Emang gini cara ngupasnya, Nyil? Iya, Sro. Usro nggak ada pisau kan? Nggak ada pisau, Nyil. Minggu lalu dipinjam sama Pak Oga, belum balik-balikin. Ya udah, kita jepit aja pakai pintu. Pasti kebuka deh. Ya udah, yuk kita jepit. Siap-siap ya. 1, 2, 3. Hah? Ya, mana kedondongnya, Nyil? Loh, kirain masuk ke dalam, Sro. Nggak ada di situ. Nggak ada, Nyil. Aduh, kemana ya? Ini lampu kena virus apa ya? Masa tiap bulan mati melulu? Mana? Aduh. Apaan sih itu? Lah, kedondong siapa nih?
Perasaan nggak ada pohon kedondong di sini. Kalau teman-teman mau buat olahan kedondong di rumah, Unyil punya resep asinan kedondong nih. Gampang kok. Pertama kita blender dulu potongan cabai merah. Tambahkan ebi dengan air panas. Biar warna merah cabenya menjadi lebih pekat. Terus kita tuang ke panci yang sudah berisi air panas. Tuh, warnanya bagus kan? Tanpa pewarna loh. Lanjut, kita masukkan garam dan gula. Nah, kalau asinan kedondong nggak usah pakai cuka atau asam jawa ya. Soalnya asyum. Terakhir, masukkan potongan buah kedondongnya. Gampang kan? Yuk, kita kemon. Menjaga kesehatan dari asupan makanan memang penting. Tapi nggak kalah penting nih untuk kita selalu menggunakan masker saat di luar rumah. Udah terbukti kok kalau penggunaan masker bisa meminimalkan resiko penyebaran penyakit. Gerah dikit nggak apa-apa kok. Yang penting kita selalu sehat dan bahagia. Sampai jumpa di episode Si Unyil berikutnya ya.